Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tisnawati dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, dalam video ini saya akan membahas teori pembelajaran daring dengan fitur Google. Baik, untuk poin pertama bisa kita lihat di sini, yaitu pengenalan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Pengertian Google Meet. Google Meet merupakan sebuah aplikasi konferensi video atau bisa juga disebut sebagai pertemuan online. Google Bertemu merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi Google Bertemu adalah salah satu dari dua aplikasi versi terbaru yang sebelumnya versi mana adalah Google Mengobrol dan Google Hangout. Pengertian Google Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis video. Pembesar pertemuan adalah aplikasi yang berbasis video. Aplikasi ini tergolong aplikasi yang fleksibel karena bisa diakses melalui Android, iOS, dan situs web. Dari segi 6 kualitas video dan audio, aplikasi pembesar pertemuan digadang-gadang sebagai aplikasi dengan kualitas HD atau High Definition. Mengenai keamanannya, aplikasi Zoom sudah dimulai memperketat keamanan dengan mengunggah untuk enskripsi di sebuah pelindungan kata sandi, jadi keamanan lebih kuat. Kedua, bisa kita lihat poin kedua, pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Saat ini, Google Classroom untuk pembelajaran daring tidak lagi terdengar asing. Sebagai platform untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh, Google Classroom yang merupakan aplikasi milik Google yang memungkinkan guru dan murid saling bertemu secara online. Pertemuan tersebut terjadi melalui ruang proses khusus berbasis internet untuk berbagai keperluan seperti pada aktivitas belajar mengajar, meeting, workshop online, dan banyak lagi. Dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa membuat kelas maya, mengajar siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa baik file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas pada siswa, membuat jadwal pengumpulan tugas dan baik. Pada poin ketiga, kelebihan Google Classroom untuk pembelajaran daring. Agar lebih dekat dengan berbagai keunggulannya, berikut ini sejumlah manfaat yang bisa didapat dari Google Classroom. Pertama, mengikuti perkembangan teknologi. Banyak masyarakat yang menganggap sistem pembelajaran tatap muka konvensional masih menjadi cara terbaik untuk proses KBM. Namun, Google Classroom tetap unggul dari sisi 2. Praktis dan akses yang mudah. Selama jaringan internet tersedia dan gadget untuk memandai, Google Classroom bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Platform ini mudah digunakan bahkan oleh anak-anak yang masih TK ataupun para pengajar yang sudah lanjut usia. Tentunya dengan sedikit pelatihan dan adaptasi dengan platform digital. 3. Pembelajaran yang lebih efisien. Google Classroom sistem dan proses pelajaran jadi lebih efisien, menghemat waktu dan tenaga, serta lebih ekonomi. Berkat pembelajaran daring, jarak antara rumah dan sekolah atau antara guru dan murid hanya beberapa langkah saja, tidak banyak waktu yang dibutuhkan untuk memulai proses KBM. Kemacetan lalu lintas lagi alasan yang bisa diterima siswa yang terlambat, pengurang biaya operasional seperti transportasi atau sewa ruang kelas yang banyak dapat diminimalisir. 4. Melatih kemandirian bagi murid.
Sistem pengawasan berkurang dalam proses kegiatan belajar berbasis jaringan internet. Pengguna fitur ini seperti dimaksimalkan dengan baik dan mengembangkan kemampuan belajar anak. Pada akhirnya, anak mampu beradaptasi dengan pengetahuan yang lebih cepat. 5. Bisa sekaligus andalkan fitur lainnya. Karena memiliki basis dari Google yang menjadi situs pencarian terbesar, Classroom memiliki kelebihan dalam hal fitur pelengkap. Tools tersebut bisa Anda gunakan saat menjalankan Classroom, seperti menyimpan dokumen melalui Google Drive yang praktis dan aman. Kita semua tahu administrasi guru seringkali menjadi beban yang merepotkan. Google Classroom menjadi semuanya lebih mudah dan dengan fitur-fitur yang lengkap. 6. Bisa belajar dari jarak yang sangat jauh. Selain menggambarkan sistem belajar modern, Google Classroom menjadi bentuk praktis yang cocok diterapkan pada era digital seperti yang sekarang ini. Komputerisasi sudah menjadi gaya hidup, ditambah lagi dengan kondisi normal yang menyedot kita lebih dalam. Agaknya tidak berlebihan kalau proses belajar bisa berjalan jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Belajar dari profesor dari belahan benua contohnya. Usaha memperkenalkan Google Classroom di berbagai belahan dunia akan membantu mengingatkan kualitas pendidikan masyarakat global. 7. Wadah praktis untuk bentukan pikiran. Tentu tidak hanya tepat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaksinya hanya antar guru dan murid. Atmosfer kolaborasi pertoper yang ada di kelas konvensional tetapi bisa dihadirkan melalui Google Classroom. Berdiskusi, bertukar pikiran, dan prestasi bahkan lebih mudah dilakukan secara daring pada offline. Para peserta didik tidak perlu lagi menyiapkan proyektor atau mencolokkan kabel di mana-mana. Cukup menyalakan laptop, buka aplikasi presentasi, dan hidupkan share record. Pada poin keempat bisa kita lihat yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan kelas online menggunakan Meet dan Zoom. Kelebihan dari Google Meet adalah sebagai berikut. Pertama, adanya fitur board. Kelebihan Google Meet adalah adanya fitur board di mana kita bisa membuat tulisan dan kata dalam fitur whiteboard tersebut. Sekarang fitur board lebih sering digunakan dalam hal pendidikan dan saat menerangkan. Kelebihan fitur board ini bisa digunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar atau angka dengan menggunakan lisa, maka Google Meet memudahkan para penggunanya dengan itu. 2. Tersedia gratis. Menginstal aplikasi ini sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store atau aplikasi Store bagi pengguna iOS. Google Meet ini sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk membuktikan bahwa layanannya lebih bagus dibanding dengan video conference yang lain. 3. Tampilan video yang HD atau supported resolution line. Kelebihan Google Meet ketiga adalah tampilan yang disediakan oleh HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone sehingga tampil menjadi lebih jernih. 4. Mudah penggunaannya. Untuk bisa menggunakan Google Meet, teman-teman cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap lainnya. 5. Layanan enskripsi video. Dengan adanya layanan enskripsi video, maka data kita tidak akan disalahgunakan. Google Meet memberikan layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan data para penggunanya, supaya kita tidak khawatir akan pencurian dan jual beli data. 6. Tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik. Tampilan yang menarik sangat dibutuhkan karena dengan tampilan antar muka yang bagus, setiap pengguna Google Meet akan betah dan nyaman. 7. Dapat mengundang hingga 100%
peserta. Untuk bisa mengundang peserta hingga 100 bisa berlangganan dengan guest shooting yang lebih lengkap menggunakan Google Meet yang versi Prime hanya dibatasi 25 orang atau lebih. Jika berlangganan Google Shooting maka bertambah menjadi 100 atau sampai 250 pengguna. Fitur tersebut terbatas untuk menggunakan Google Meet dan Google Meet yang Free, tetapi untuk yang sudah mendaftar ke produk Google Shooting, semua bisa menjadi lebih banyak dan mudah pastinya. Dan untuk kekurangan dari penggunaan Zoom dan Meeting tersendiri, yang pertama tidak adanya fitur hemat data. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh Google Meet adalah mereka belum mempunyai fitur penghemat data saat panggilan berlangsung. Dengan tidak adanya fitur hemat data, kemungkinan terbesar saat kita menggunakan Google Meet adalah data kita menjadi lebih boros dan terbuang percuma pada saat kita memakainya. Sehingga kita harus mempersiapkan data yang banyak saat mengobrol menggunakan Google Meet supaya kita tidak mengalami keluhan seperti data terputus dan berbagai alasannya. 2. Belum semua fasilitas free. Pengguna Google Meet bahwa harus membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak dan lengkap. Dengan dibatasi fiturnya kita menjadi tidak bisa leluasa untuk memakai Google Meet. Kita harus membayar dulu sebelum menggunakan beberapa fitur yang lengkap seperti paket 100 pengguna dan masih banyak paket yang lain di Google Meet. 3. Membutuhkan jaringan internet yang stabil. Tidak jaringannya yang cepat saja, akan tetapi yang stabil. Karena dengan jaringan yang stabil, Google Meet bisa beroperasi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan baik. Tanpa jaringan yang stabil tidak dapat menikmati layanan terbaik darinya. Baik, untuk poin bagian terakhir, bagaimana sih efektivitas pembelajaran online menggunakan Google Meet dan Zoom? Seperti yang kita ketahui, selama tersebarnya virus COVID-19, segala macam aktivitas dilakukan dan diselenggarakan secara online atau daring, dari pekerjaan kantor, sekolah, maupun pekerjaan lainnya. Dan pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan seperti adanya surat edaran Kemendikbud nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan. Dan seperti yang kita ketahui, selama tersebarnya virus COVID-19, segala macam aktivitas dilakukan diselenggarakan secara online atau daring. Dari pekerja kantoran, sekolah maupun pekerja lainnya, dan pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan seperti adanya surat edaran Kemendikbud nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan dan efektivitas merasakan tekanan yang biasanya dirasakan ketika berkuliah tatap muka. Dan ketidakhadiran dosen secara fisik maupun tatap muka juga membuat mereka tidak merasa tegang dan canggung dalam mengemukakan pendapat dalam merasakan tekanan yang biasanya dirasakan ketika berkuliah tatap muka. Dan ketidakhadiran penggunaan aplikasi Google Meet dalam media pembelajaran jarak jauh dinilai tidak begitu efektif untuk pelajar dalam keterampilan menyimak dan berbicara karena pengajar pun tidak bisa melihat secara langsung bagaimana gestur atau ekspresi pelajar saat mempresentasikan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Tapi di sisi lain, pemanfaatan aplikasi Google Meet sangat membantu pelajar dalam keterampilan untuk menyimak dan berbicara di mana beberapa fitur yang dapat digunakan di dalam Google Zoom dan Google Meet. Baik, untuk beberapa fitur pada aplikasi Zoom Meeting tersendiri, pertama, pertemuan rapat one-on-one. 2. Konferensi rapat grup video. 3. Sharing screen dan chat. 4. Fitur recording video call. Dan untuk beberapa fitur pada aplikasi Google Meet sendiri, yaitu pertama dapat mengundang hingga 100 peserta per panggilan untuk pengguna G-Basis Suite.
150 orang bagi pengguna G Suite Business dan 260 orang per meeting untuk pengguna yang membeli paket G Suite Enterprise. 2. Mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan rapat dari web atau melalui aplikasi yang diinstal oleh pengguna smartphone Android dan iOS. 3. Kemampuan untuk melakukan rapat online dengan nomor dia-in. 4. Jika pengguna edisi G Suite Enterprise memakai nomor dia-in, maka kata sandi atau password pengguna terlindungi. 5. Integrasi dengan Google Calendar untuk melakukan panggilan rapat sekali klik. 6. Berbagi layar untuk menyajikan dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Baik, sekian materi yang saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat wa